Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan PBL Rekayasa Perangkat Lunak yang kelompok kami buat dengan judul Seal S. Nah, adapun anggota kelompok kami berjumlah 3 orang. Yang pertama yaitu Raditya Mulia Akbar dengan NIM 425230111 dan saya sendiri Muhammad Fauzal Pareza dengan NIM 425230004 dan Waldi dengan NIM 425230020. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Waldi. Latar belakang. Dalam era digital, banyak pemilik toko kelontong masih menghadapi tantangan dalam mengelola bisnis mereka secara efisien. Pencatatan stok yang masih manual, proses transaksi yang lambat, serta kesulitan dalam pelacakan laporan keuangan menjadi hambatan utama bagi perkembangan usaha retail. Dengan meningkatnya persaingan, pemilik toko memerlukan solusi yang dapat membantu mereka mengelola produk, transaksi, pelanggan, dan laporan bisnis dengan lebih efektif. Kami membuat Sell S gabungan dari sell yaitu jual dan S yaitu kemudahan. Menekankan kemudahan dalam transaksi hadir sebagai solusi sistem manajemen toko yang berbasis digital yang dirancang untuk menyederhanakan proses penjualan, pencatatan, stok hingga laporan keuangan, sehingga bisnis dapat berjalan lebih efisien dan terorganisir. Adapun penerapan konsep dasar, yaitu yang pertama tujuan, membangun aplikasi POS atau Point of Sale yang sangat modern untuk toko retail. Fokus, efisiensi transaksi laporan, keuangan, manajemen stok. Adapun prinsip, yaitu modulitas, keamanan, dan skalabilitas. Proses perangkat lunak, yaitu mengikuti alur waterfall dan semua tahapan-tahapannya dilalui secara terstruktur. Yang pertama itu requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Adapun rekayasa kebutuhan perangkat lunak, yang pertama itu ada kebutuhan fungsional, yaitu CRUD, produk, transaksi, pelanggan, dan user. Terus role, basic login, lalu laporan penjualan dan stok. Adapun kebutuhan non-fungsional, yaitu responsive mobile desktop, terus inskripsi paspor, lalu hak akses berbasis role. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fauzi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di slide selanjutnya yaitu adalah use case diagram. Nah, berikut ini adalah use case diagram awal yang menjadi fondasi untuk proyek kami. Nah, adapun use case diagramnya yaitu kasir yang bisa login dan dia hanya mendapatkan fitur transaksi penjualan, cetak struk, input transaksi, dan hitung total belanja. Nah, adapun admin dapat menggunakan semua fitur yang ada pada web kami, yaitu memanajemen pelanggan seperti menambah pelanggan, edit pelanggan, dan hapus pelanggan. Nah, adapun manajemen produk, dia dapat mengedit produk, tambah produk, lihat daftar produk, dan cek total barang. Nah, di bagian laporan ada melihat laporan penjualan, laporan keuangan, dan laporan struk. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu database rasional. Berikut ini rancangan database dan rekayasa relasi dari setiap tabel pada sisi backend untuk memenuhi kebutuhan proyek. Nah, adapun tabelnya yaitu tabel customer, tabel transaksi, transaksi item, produk, user, dan activity logs. Nah, selanjutnya yaitu arsitektur CLS. Perancangan arsitektur perangkat lunak dari proyek kami yaitu user menggunakan browser dan menampilkan front end dari web kami menggunakan HTML dan JS. Nah, ketika user telah login melihat web kami, dia diarahkan ke menu login yaitu dan datanya dikirim ke flash backend menggunakan REST API yang terkirim langsung ke MySQL database exam. Nah, adapun fitur web kami. Nah, setelah kami menyusun kebutuhan dan memodelkan sistemnya, kami melanjutkan ke tahap perancangan perangkat lunak yaitu dengan membagi sistem ke dalam beberapa modul. Setiap modul yang kami rancang berdasarkan kebutuhan pelanggan. Misal, yang pertama yaitu login multi role. Nah, selanjutnya ada produk
produk yaitu CROD flash SKU, ada transaksi yaitu pos dan struktur struk digital, ada pelanggan yaitu pelanggan lama dan pelanggan baru. Ada juga laporan penjualan dan user management yaitu khusus admin only, ada riwayat transaksi kasir dan log aktivitas user. Baik, eh, adapun kesimpulan dari proyek kami yaitu SILS adalah solusi sistem manajemen toko yang membantu pemilik usaha meningkatkan efisien operasional dengan fitur utama seperti manajemen stok otomatis, pencatatan transaksi, serta laporan keuangan berbasis data. Aplikasi ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Untuk demo aplikasinya saya serahkan kepada Raditya Muli Akbar. Oke, untuk pengujiannya akan di cover oleh saya, yang dimana untuk website sendiri ini kami membuatnya dengan sederhana menggunakan framework Flask, dan untuk pengaturan database-nya dilakukan di SAP. Nah, untuk implementasi dari websitenya sendiri ini, kami membuat dua user, yang dimana ada satu user itu admin, contohnya sini bernama admin Salis, dan juga kasir, yang dimana kedua user ini memiliki apa? Memiliki hak akses kepada fitur-fiturnya itu berbeda, yang dimana admin sendiri bisa mengakses semua fitur yang ada di website ini, dan sedangkan di kasir hanya mengakses di fitur point of sales-nya saja. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri itu seperti ini. Ini mana kita login terlebih dahulu. Di mana ada dashboard, lalu ada point of sale, lalu reports, products, dan juga berapa. Di mana produknya itu seperti ini. Lalu point of sales-nya seperti ini. Lalu ada riwayat transaksi. Mana ini cukup oke. Jadi dimana total penjualannya itu 237.000. Lalu jika melihat user atau dibilang daftar penggunanya bisa dibuat di sini, yang dimana ada 3 user dengan 2 role berbeda, yang dimana ada role kasir dan juga role admin. Dan untuk reportsnya ini seperti ini, yang buatnya seperti ini, dimana ada fitur untuk convert semua reportnya ini itu ke PDF dan juga ke Excel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih.